Oke teman-teman, selamat malam. Jadi balik lagi di channel Mandor Official 10. Jadi aku pengen bahas pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia grup C. Jadi pada laga kali ini timnas Indonesia bermain away dan menurunkan 11 starting 11 dengan formasi 3-5-2, yang dimana Martin Paes start sebagai penjaga gawang, Matt Hilgers start untuk pertama kalinya debut profesional, bukan debut pertamanya di timnas Indonesia. Terus Jordi Amat kembali dipanggil oleh Sintayong dan langsung jadi starter, yang dimana ini mungkin menggantikan posisi dari Hapner ya yang cedera, dan Jai sebagai starter sebagai kapten. Dan di wingback kanan ada Sandy Walsh, terus Calvin Perdong duet. Di tengah ada Tom Hai, Jenner, Malik dan juga Rafael Strijk dan Orad Mangun sebagai striker di depan. Jadi itu untuk formasi yang diturunkan dipakai oleh Sintayong dan juga pemain yang diturunkan oleh Sintayong. Yang aneh di laga ini adalah kita main babak pertama jelek banget, sangat-sangat jelek. Dan walaupun kebobolan timnas Indonesia itu dari set play ya jatuhnya, bukan set play, dari set play jatuhnya, bukan dari bukan dari open play. Tapi setelah kita kebobolan, justru malah timnas Bahrain yang memegang pertandingan gitu loh sepanjang babak pertama. Dan banyak juga beberapa kali Jordi Amat ketinggalan, terus juga seringkali entah kenapa Jai nggak nyaman ya main di posisi back tengah, tapi di kiri dia nggak nyaman. Berapa kali juga koordinasi antara Jordi dan juga Jai tidak menemukan chemistry yang pas antara Jai dan juga Jordi Amat. Dan di pertandingan kali ini di babak pertama khususnya itu Calvin Perdong justru lebih bermain defensif gitu loh, nggak ofensif seperti biasanya, karena mungkin instruksi dari Sintayong atau memang kesadaran juga dari Calvin Perdong bahwa ketika Calvin Perdong naik, ketika Bahrain megang bola, Jordi Amat nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh sepanjang babak pertama. Dan ya lebih banyak Bahrain lah yang menguasai pertandingan di babak pertama, sampai pada akhirnya di menit 42 atau menit-menit akhir babak pertama itu Indonesia dapat gol dari langit. Gol dari langit yang dicetak oleh oleh Ragnar Orad Mangun. Dan juga banyak catatan di babak pertama yang dimana koordinasi antara Ivar Jenner dan juga Tom Hai nggak berjalan, yang dimana biasanya mungkin ini faktor dari pola bermain, style bermainnya Jordi Amat ya, yang lebih di babak pertama lebih suka masuk ke tengah, sehingga Tom Hai nggak dapat space jadinya buat bisa lakukan passing panjang, umpan terobosan seperti biasanya, karena space-nya justru diisi oleh Jordi Amat di situ ya. Dan ya sangat tidak kelihatan lah. Dan juga lini tengah kita sangat-sangat kalah di babak pertama. Dan kalau untuk disorot siapa yang babak pertama main bagus, itu menurutku Malik bermain cukup bagus. Dan kita lanjut ke babak kedua. Di babak kedua Indonesia tampil lebih baik setelah Rizky Ridho menggantikan Jordi Amat dan Marcelino masuk. Itu permainan lebih kebuka, ada space, ada Indonesia mampu berapa kali justru lebih memegang kendali permainan timnas Indonesia. Dan pada menit 70-an kalau nggak salah, itu timnas Indonesia berhasil mencetak gol kedua melalui Rafael Strijk. Dan di menit 90 plus 9, yakni di menit 99 itu
timnas Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Jadi itu, Bang, kenapa nggak bahas yang rame lagi di sore? Aku lagi apa ya? Lagi kurang enak badan, lagi flu sama lah radang tenggorokan, jadi harus sedia tisu karena meler. Jadi kenapa nggak bahas wasit? Nah, sekarang kita bahas wasit. Seperti yang aku bilang, timnas Indonesia bermain kali ini ya agak jauh di bawah standar yang kita harapkan lah, terutama di babak pertama ya, yang dimana game plan dari Sintayong nggak jalan, yang harusnya Tom Hai bisa membagikan peluang, membagikan umpan-umpan yang bagus, tapi tidak berhasil di match itu. Dan babak pertama sangat terisolasi gitu loh lini depan kita. Dan saatnya kita bahas apa yang rame dibahas orang. Walaupun ya di pertandingan itu jujur-jujuran wasitnya fatal, karena ada beberapa yang harusnya nggak pelanggaran malah pelanggaran buat Bahrain. Dan kesalahan yang fatal kedua adalah itu harus ditindakin, harus PSSI harus melakukan laporan ke FIFA atau ke AFC, nggak mungkin karena pasti ada andil juga kayaknya ya untuk pertandingan kali itu dari petinggi-petinggi AFC mungkin ya, yang dimana harusnya itu tambahan waktu kan 6 menit, harusnya bola sudah habis ketika ada satu peluang Bahrain yang rasanya tuh bola langsung dibuang oleh Martin Paes. Harusnya sudah habis di situ pertandingannya gitu loh. Harusnya udah ditutup panjang di situ dan kemungkinan kita akan dapat 3 poin pertama gitu loh. Harusnya ya. Tapi wasit malah memberikan peluang sampai akhirnya timnas Bahrain dapat corner di menit 99 dan menciptakan sebuah gol. Dan skor 2-2 seperti yang gue bilang. Dan ini hasil seri ketiga kita dari 3 pertandingan. Nanti klasemen akan muncul di sini. Oke. Jadi itu fakta banget sih, wasitnya fakta, parah banget. Dan juga timnas Bahrain bukan main bola bro, justru mereka adalah guling-guling di lapangan, lagi santai kayaknya, lagi apa ya, lagi liburan kayaknya di lapangan, di stadion, jadi sambil baring-baring main. Dan wasitnya juga memang berat sebelah. Dan kabarnya juga PSSI udah melakukan surat protes buat Federasi Bahrain dan juga timnas Bahrain. Jadi cukup, menurutku memang wasitnya fakta, tapi menurutku udah cukup marah-marahnya, jangan terlalu berlebihan. Sekarang aku mau putar balikan fakta sebelum gol itu terjadi. Awalnya juga aku pengen marah-marah, pengen emosi, cuma aku lihat satu tweet dari pundit Indonesia, salah satu pundit Indonesia itu Bang Fuad. Dia nge-tweet gini, simple tapi oh iya ya, kepikiran juga aku di situ. Bang Fuad nge-tweet di akun Twitternya, andaikan di menit-menit akhir tadi passing Witan nyampe ke Marcelino, itu mungkin nggak akan terjadi gol ketiga gitu. Andaikan, aku lebih menyayang, setelah aku pikir-pikir ya, daripada marah-marah, harusnya itu yang aku malah kepikiran tadi itu. Oh iya ya, seandainya tadi passingnya Witan nyampe, bisa kill the game. Harusnya bisa kill the game di situ, selesai 3 poin perdana buat kita. Itu yang mungkin tidak banyak dilihat oleh banyak fans sepak bola Indonesia. Oke, menyalahkan wasit, oke. Cuma balik lagi loh, seandainya kita main lawan Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Oman, kita sebut aja negara-negara yang ada di Asia Timur.
kemungkinan mereka yang melakukan hal yang sama pasti ada. Dan apa mungkin kita kita marah-marah terus, kan nggak mungkin ya. Eh, jadi menurutku PR-nya adalah kita nggak bisa mengharapkan wasit gitu. PR-nya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada seperti di menit-menit akhir. Seperti kasusnya Garnacho lawan Aston Villa, passingnya nggak nyampe ke Bruno. Itulah yang terjadi dengan Witan. Passingnya Witan nggak nyampe ke Marcelino. Coba passingnya Witan itu nyampe ke Marcelino, maka orang-orang nggak marah-marah seperti ini loh. Walaupun di satu sisi kepemimpinan wasitnya sangat-sangat nggak layak, sangat-sangat menguntungkan Bahrain, sangat-sangat merugikan timnas Indonesia. Jadi itu yang aku sayangkan sih, kenapa passing Witan nggak nyampe gitu. Itu aja sih. Mau protes, mau marah wajar, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Sampai nyerang-nyerang jangan. Nyerang IG-nya wasit ya mungkin boleh sehari 2 hari, cuma jangan terlalu berlarut-larut. Ya kita balas lah di GBK. Kita kasih pembuktian di GBK. Emang dengan kita protes, marah-marah, misu-misu sendiri, apakah merubah keadaan? Ya kan enggak gitu loh. Justru menurutku bakal memperburuk gitu loh. Jadi ya, terima kasih buat timnas Indonesia yang sudah berjuang lawan Bahrain. Nanti tanggal 15 itu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia kembali bermain lawan China di away di Cina. Jadi harusnya wajib 3 poin ya, karena kalau Indonesia nggak dapat poin sih kayaknya bakal sulit. Kalau ngejar posisi 3-4 masih bisa, bahkan kedua masih bisa. Nanti klasemennya akan muncul. Jadi itu saja menurutku pendapatku buat pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Dan kalau ditanya siapa yang pantas man of the match, ya Jaijes lah, Jaijes, Malik, itu sih 2 pemain itu. Raphael Strike walaupun cetak gol, cuma menurutku belum, karena masih dia kontrol bola aja masih sering salah si Strike, karena jam terbangnya masih cetek lah, masih minim. Dan dia cetak gol itu mungkin akan membuat dia percaya diri lagi di match berikutnya. Dan semoga buat Strike sih harus gedein badan lagi ya, buat nge-gym aja biar fisiknya bagus. Dan Malik menarik sih, Malik Rizaldi ya namanya, pemainnya menarik. Jadi itu sih, timnas Indonesia di laga kali ini bermain tidak cukup bagus, sangat-sangat di bawah ekspektasi kita. Namun mudah-mudahan lawan Cina harusnya bisa 3 poin, permainannya lebih baik. Walaupun tidak dapat 3 poin, at least permainannya membaik lah dari lawan Bahrain. Jadi itu saja dariku. Semoga konten video ini bisa bermanfaat dan kita balas di GBK nanti. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.